Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh Indonesia. Gue mau sharing lagi pagi-pagi ini. Jakarta lagi hujan deras banget. Dan salah satu ilmu yang paling sering gue sharing adalah gimana caranya agar lo bisa public speaking pagi-pagi, siang-siang, sore-sore, malam-malam, dan kapanpun ketika lo pengen belajar public speaking. Nih gue kasih tau caranya. Saat ini gue lagi berada di kantor gue di bilangan Talavera, jadi sebelahnya Cilandak Town Square. Dan pagi ini lagi sibuk banget di kantor. Tapi sebelum gue menuju rutinitas sebagai anak kargo, seperti biasa gue pengen berbagi buat Indonesia gimana caranya agar lo bisa public speaking yang spontan, uhui, dan gak pakai ae, gak pakai lagi kalimat-kalimat meragukan. Intinya public speaking itu adalah cerita. Gue ulangi ya. Intinya public speaking itu adalah sebuah cerita. Jadi sebuah cerita, kalau lu gak pernah bisa merangkai sebuah cerita, maka lu susah public speakingnya. Apapun konteksnya, apapun materinya, apapun yang akan lu deliver, ketika lu gak tahu bahwa itu adalah sebuah cerita yang harus lo rangkai, sangat sulit bagi lu untuk bisa berbicara lama di depan banyak orang. Seriously sangat sulit. Kenapa? Karena umumnya otak manusia itu ingin dirancang untuk bisa bicara dengan benar secara konteks, namun lupa bahwa bicara itu perlu seni untuk mengeluarkannya. Jadi gue mau kasih tahu beberapa tips pagi ini agar lo yang nantinya mau presentasi, lo nantinya mau sharing, lo nantinya mau berdiri di depan banyak orang, bahwa public speaking itu ilmunya memang hanya satu, yaitu lo harus tahu cerita. Cerita itu bisa lo generate dari dua hal. Hal yang pertama adalah apakah lo akan mengenerate cerita yang impactnya ke audiens lo baik. Itu gue sering sebut namanya angel cocktails. Jadi angel cocktails adalah sebuah skill di mana lo bercerita yang impactnya itu positif ke orang yang nonton lo. Yang kedua adalah apakah lu mau cerita dengan impact yang devil cocktails. Devil cocktails adalah sebuah alur cerita yang ujungnya akan membuat misalnya audiens lu tertekan, audiens lu gak happy, audiens lu gak bahagia. Jadi itu adalah salah satu pilihan kerennya kita jadi pembicara. Jadi kalau pagi ini pembekalan dari gue buat lo semua yang sampai saat ini belum juga bisa bicara lancar, apalagi live streaming, apalagi ngonten, apalagi sharing, adalah lo harus tahu cerita yang akan lo sampaikan ke depan audiens lo. Sekali lagi, cerita itu hanya ada dua. Yang impactnya ke audiens adalah positif, disebut dengan angel cocktails, atau yang impactnya adalah negatif, disebut dengan devil cocktails. Jadi kalau lu belum tahu inti kenapa sebagian kecil orang Indonesia itu mudah banget public speaking, mudah banget sharing, mudah banget berbagi, karena dia tahu inti dari public speaking itu adalah cerita. Terus tips gue yang kedua adalah public speaking atau bicara di depan banyak orang, lu gak bisa nganggap audiens di depan lo adalah misal musuh lo, misal orang yang mengintimidasi lo, misal orang yang akan membuli lo, misal orang yang akan membuat banyak pertanyaan yang memojokkan lo. Nggak bisa. Mindset kalau lo ngelihat audiens di depan lo sebelum lo tampil public speaking adalah mereka teman lo. Jadi kalau mereka teman lo, itu lo akan mudah banget kok untuk bisa ngomong, bisa sharing, bisa cerita. Sebelum gue panjang lebar, sekali lagi terima kasih selama ini telah mensupport akunnya Bicara Itu Mudah. Terima kasih untuk selama ini telah menyempatkan belajar bersama akun Bicara Itu Mudah. Dan gue berterima kasih kepada lo semua yang benar-benar selalu mensupport akun ini dari semua sisi, dari semua hal. Dan gue berharap agar lo juga suatu saat nanti semua bisa public speaking dengan lancar, bisa sharing dengan lancar, nggak lagi mengalami fobia di depan banyak orang, nggak lagi mengalami nervous di depan banyak orang. Lo berani tampil, lo berani keseruan-keseruan yang lainnya, segala macam deh keseruannya. Oke? Yang belum pernah kenal gue adalah seorang profesional yang bekerja di bidang kargo. Dan urusan gue kalau dari hari Senin sampai Jumat adalah ekspor import. Kalau lagi weekend adalah urusan gue adalah public speaking dan Bicara Itu Mudah. Untuk semua teman-teman yang sampai hari ini
terasa banget masih jago banget kalau nulis, jago banget kalau komen, jago banget kalau baca, tapi nggak bisa juga bicara, silahkan lo bisa menghubungi Bicara Itu Mudah untuk gue ngajar di tempat lo, atau lo datang ke kelas gue yang reguler di Pejaten. Pejaten itu Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Orang-orang sering nanya, apa sih kendala terbesar ketika kita tuh mau bicara di depan orang? Bagi gue yang sering ngajar dan gue sering lihat orang bicara, dan gue juga sering bicara di mana-mana, kecuali gue bukan orang media, jadi gue nggak pengen banget tampil yang terlalu heboh, cuman gue selalu berbagi di korporasi. Bicara itu yang paling utama dan susah adalah di sini, di mindsetnya. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita itu kalau mau ketemu orang itu selalu takut dan dakdikduk. Jadi itu adalah salah satu yang paling banget gue lihat kalau lu semua jadi pada susah untuk bicara. Nanti sebelum gue buka sesi tanya jawab, kalau lu mau tanya nggak apa-apa, gue bisa sharing pagi ini apapun yang lu pengen tahu soal public speaking. Jadi gue udah kasih 2 tips pagi ini. Pertama adalah storytelling. Jadi lu harus punya kemampuan cerita. Jadi cerita itu harus ada 3 struktur sebetulnya. Dulu, sekarang, nanti. Jadi gunakan aja, kalau lo mau cerita, lo disuruh tampil, lo disuruh bicara depan banyak orang, lo disuruh seru-seruan, dulu, sekarang, nanti. Dan struktur itu bisa lo pakai untuk lo bercerita, storytelling. Oke? Terus yang paling seru adalah, pada saat lo storytelling, lo nganggap depan lo adalah temen lo. Kan kalau lo ngomong sama depan teman lo nggak bakal takut, lo nggak bakalan nervous, lo nggak bakal deg-degan. Betul nggak? Betul kan? Oke, bagi yang pengen tahu berapa bayarannya di kelas gue, di kelas reguler, silahkan lo japri, ada WhatsApp gue di bio link ya. Lo japri aja, ntar gue kasih tahu. Kelas gue terdiri dari perorangan. Perorangannya ada 2, yaitu reguler dan private. Kalau private lo benar-benar akan berdua sama gue. Gue ajarin lo 2 modul langsung. Dan kalau reguler lo akan rame-rame bersama dengan orang lain. Jadi gantian role play-nya. Kecuali lo adalah private, lo akan sendirian. Kemudian ada kelas perusahaan, ada kelas gue ke daerah. Silakan orang daerah yang memang ada perusahaannya di daerah yang mau datengin gue, silahkan JM dan Japri untuk deal dulu, baru kita berangkat ke daerah Anda. Jadi seluruh public speaking itu sebetulnya adalah bagian kecil dari seluruh komunikasi yang lo sering lakukan. Baik itu untuk interview, baik itu untuk ngobrol, baik itu untuk pitching, baik itu untuk presentasi. Sebetulnya itu adalah semuanya bisa dilakukan dengan ilmu public speaking. Cuman kebanyakan dari teman-teman adalah tidak menghargai untuk bisa belajar bisa. Ulangi ya, kebanyakan dari kalian tidak menghargai untuk belajar bisa public speaking. Kenapa gue bilang begini? Karena kenyataannya dari 9.000 profesional gue sering ngajar, dari berbagai macam perusahaan gue sering ngajar, dari berbagai macam individu private gue sering ngajar, ternyata satu benang merahnya. Mereka lupa kalau ilmu bicara itu bisa dipelajari. Seriously bisa dipelajari. Jadi nggak ada yang disebut dengan ilmu bicara itu adalah ilmu bicara yang bawaannya dari lahir. Nggak ada. Serius nggak ada. Orang-orang kalau pada berlindung di balik introvert itu nggak ada. Serius nggak ada. Jadi bisa bicara itu benar-benar dipelajari. Makanya gue sering banget ngangkat orang-orang introvert. Gue sering banget ngangkat orang-orang yang nggak bisa public speaking. Gue sering banget ngajarin orang-orang yang tadinya punya banyak ilmu, punya banyak pengetahuan, punya banyak pengalaman, tapi dia nggak bisa ngeluarinnya. Ketika udah gue poles, ketika udah gue sentuh, langsung dia tahu cara mengeluarkannya. Jadi teman-teman, kalau lo sampai hari ini belum juga bisa public speaking, belum berani tampil di depan banyak orang, ketemu orang lu keringetan, ketemu orang lu deg-degan, ketemu orang lu blank, disuruh bicara dadakan lu kunang-kunang, disuruh bicara tanpa persiapan lu mau pingsan, disuruh bicara tiba-tiba di depan banyak orang lu tiba-tiba asam lambung, disuruh bicara tiba-tiba lu tahu lu udah mulai gelap, tahu-tahu lu udah mulai limbung. Jadi gue kasih tahu bahwa lu harus belajar. Jadi nggak ada orang tuh pengen bisa bicara itu melalui sebuah proses yang disebut dengan hanya nonton, hanya kasih komen. Nggak bisa, serius nih nggak bisa. Karena kalau lu belajar bicara, harus ada orang yang mengkoreksi lo. Contoh ya, sadar nggak sadar, kalau lu dengerin gue live, lu nggak pernah dengerin gue sekalipun ngeluarin
yang disebut dengan filler. Filler itu adalah kata-kata tanpa makna. Contoh filler yang gak pernah gue keluarin adalah ae. Lu gak akan pernah denger gue ngomong dengan ae. Ketika lu ketemu gue in person, ketika kita ngobrol, ketika lu dengerin gue lagi ngisi, ketika lu dengerin gue lagi public speaking, lu gak akan pernah denger gue ngomong ae di depan banyak orang dan di depan individual. Terus lu gak akan pernah denger gue ngomong mungkin. Gak pernah. Gue banyak banget ngajar orang yang kalau mau ngomong tiap beberapa kata diselipi kata mungkin. Kemudian lu gak akan pernah denger gue ngomong apa itu. Kemudian apa namanya. Kemudian apa. Nganu. Itu semuanya itu bisa diilangin. Jadi bisa diilangin karena lu ngerti ilmu bicara. Jadi kalau lu adalah orang yang selama ini jago banget di komentar, jago banget di nulis, jago banget dibaca, gue yakin lu akan bener-bener gak bisa bicara langsung seperti saat ini yang sering gue lakukan tanpa yang disebut dengan filler. Dan semua ilmu itu bisa dipelajari. Yes, sekarang gue pengen lu nanya, gue pengen lu coba buka conversation, dan kalau nanti saatnya udah pas, lu boleh ngajak gue live streaming. Tapi sekali lagi ya, live streaming berdua sama gue bebannya cukup berat. Bukan beban materi, tapi beban lu gak boleh ngeluarin kata filler sekalipun selama live streaming sama gue. Karena gue mau ngasih tahu sama lu semua, kalau kita bicara di depan orang gak ada fillernya, itu enak banget. Terdengar sangat meyakinkan dan terdengar ada otorisasinya, authority of power-nya. Makanya gue adalah orang Indonesia yang sering banget ngajarin teman-teman untuk bisa bicara tanpa filler. Sekarang gue pengen lo kalau ada pertanyaan tanya, yang nanyanya julid gue bungkus julid, yang nanyanya sopan gue sikat sopan, yang nanyanya berkualitas gue akan jawab panjang lebar, yang nanyanya kagak pakai mikir gue akan jawab nggak pakai mikir. Enak kan? Oke, kalau ikut bicara itu mudah sekali udah cukup, nggak bisa. Lo hanya perlu belajar sama gue di bicara itu mudah sekali, bukan berkali-kali, tapi lo prakteknya berkali-kali. Gue kasih tahu nih, untuk semua yang pengen daftar ke bicara itu mudah dengan asumsi di kepala sekali lo belajar sama gue bisa, nggak mungkin bisa nih. Gue kasih tahu kalau ini bener, gue kata-kata mungkin, nggak mungkin bisa. Kenapa? Karena lo hanya perlu belajar sekali, lo paham ilmunya, lo paham yang nggak boleh dan boleh selama bicara, dan tugas lo besoknya lo praktek. Besoknya lo praktek. Insya Allah nggak sampai sebulan lo bicara udah lancar, nggak pakai ae. Yuk nanya yang kedua. Gue adalah orang Indonesia yang ngidolain lo bang. Makasih ya, jangan ngidolain gue. Gue orang biasa aja yang cuma bisa bicara tanpa filler, dan gue sering ngajar kepada sesama orang Indonesia untuk bisa bicara tanpa ae. Oke, ada lagi yang nanya, bang kenapa rata-rata orang pakai kata ae? Gampang. Orang rata-rata pakai kata ae karena dia nggak pernah belajar ilmu komunikasi untuk public speaking. Ketika lo udah kesentuh ilmu komunikasi public speaking, lo akan tahu bahwa ternyata bicara itu tidak sekedar mengeluarkan suara. Jadi bicara yang di depan banyak orang, bicara dengan sharing, itu adalah bicara yang kalau lo bicara, even lo nggak yakin yang lo bicarakan, lo tetap nggak ngeluarin ae, apa itu, apa namanya, mungkin. Ini karena yang nanya banyak banget ya. Kalau lo belum sempat gue jawab, lo nanya lagi ya. Jangan lupa kalau lo lagi bermurah hati, lo kasih akun ini berbagai macam gift agar akun ini tetap eksis menuju 1 juta follower. Ya, jangan lupa ya, jangan pelit karena akun ini membuat lo semua paling tidak ada insight terhadap gimana caranya belajar bicara yang mudah. Kata-kata filler itu habit, bener, bawah sadar. Karena kata-kata habit yang di bawah sadar itu, lu selama ini gak pernah ada yang mengkoreksi. Kalau lu sudah pernah dikoreksi sekali, maka biasanya kata-kata filler itu hilang. Jadi makanya orang yang belajar di depan sosial media itu sulit untuk bisa berubah karena gak ada yang mengkoreksi ya. Ada lagi nih, bang buatin konten apa saja kata filler. Gue udah pernah bikin kontennya, lu tinggal scroll aja di posting gue. Yang jelas ae. Contoh ya, gue teman-teman hari ini itu nggak boleh banget. Kecuali lu orang kaya banget, lu orang terkenal, lu anak sultan, lu
orang dengan generasi 7 turunan, 7 tajakan, 7 tikungan, lu nggak pernah miskin, lu boleh ngomong pakai filler, serius. Kalau lu orang terkenal, lu anaknya siapa, lu anaknya orang terkenal, boleh lu ngomong pakai filler. Tapi kalau lu kayak gue, kaum mendang-mending, kalau lu kayak gue yang anak bukan siapa-siapa, yuk bicara tanpa ae. Ada lagi nih, kalau ngobrol sama satu circle gampang, nggak ada bedanya. Lu kalau udah menguasai ilmu bicara, ilmu public speaking, ilmu yang mengerti komunikasi, lu mau bicara dengan satu circle, 3 circle key, semuanya sama. Karena lu nggak pernah belajar, karena lu terlalu males buat invest dan terlalu pelit buat biaya. Dan terlalu hitungan buat waktu. Makanya sampai hari ini lu nggak bisa bicara lancar seperti yang lu dengerin gue ngomong kali ini. Ada lagi pertanyaannya, Bang, tips opening dan closing. Buset, tips opening dan closing gue ajarin di kelas. Kalau gue harus ngajarin lo lewat VT, gue jamin yang pertama lu nggak ngerti, yang kedua lu nggak bisa, yang ketiga lu akan nanya lagi. Jadi gue kasih tau ya, kalau udah masuk ke konteksnya bicara, opening, body, closing, kalau gue ngajarin lo lewat VT, pertama lu tetap nggak ngerti, 2 lu nggak bisa, 3 ntar lu nanya lagi. Kelas online-nya ada nggak, Bang? Yes, kelas online itu berbayar untuk seluruh Zoom dan private. Gue hanya bisa ngajarin keluarga kalau mau satu Zoom, satu session, tapi gue nggak bisa ngajarin untuk orang lain karena prakteknya akan susah. Jadi kelas Zoom gue berbayar untuk 4 kali pertemuan. Lu silakan japri kalau pengen tahu berapa cost-nya. Dan biasanya waktunya janjian malam, habis gue pulang kerja atau kita weekend malam. Alamatnya di mana, Bang? Alamatnya Bicara Itu Mudah kalau lagi ngajar, yaitu di Pejaten, di Studio Ninja, Sabtu dan Minggu. Kecuali gue lagi males atau gue lagi di luar kota, gue lagi ngajar, gue nggak bikin kelas. Tapi kalau gue lagi nggak ngapa-ngapain, gue selalu bikin kelas di weekend, ya. Kalau tips yang gagap, gue nggak bisa ngajarin orang gagap yang gagapnya lo buat-buat atau gagapnya karena lo lahir udah gagap. Silakan ke dokter, oke? Kalau cadel, gue seneng nih. Cadel nggak ada ngaruhnya. Gue punya murid 20% cadel. Ketika dia bicaranya terstruktur, ketika dia bicaranya menganut ilmu komunikasi yang benar, nggak ada fillernya, itu keren banget. Sumpah keren banget. Jadi cadel bukan menjadi alasan lu nggak bisa public speaking dengan baik, oke? Jangan lupa selalu support akun ini, sharing akun ini. Dan jangan lupa kalau lu adalah orang Indonesia yang masih bermasalah bicara, lu boleh pantengin akun ini. Kalau lu udah cukup uang, cukup biaya, cukup nabung, lu boleh ikutan kelas gue. Cabangnya nggak ada di daerah. Di daerah gue nggak punya cabang. Bicara Itu Mudah. Kalau ke daerah adalah lu deal dulu dengan gue, rate-nya sesuai, tiketnya udah sesuai, hotelnya ada, baru kita berangkat. Oke, gue paling jauh ngajar di Aceh, Takengon. Kalau yang udah pernah ada warga Aceh, oh iya, sebelum gue jauh panjang lebar, gue pengen tahu dong ini yang hadir orang dari mana saja asalnya, teman-teman Bicara Itu Mudah dari mana saja asalnya, profesinya apa, terus boleh dong diketikin jadi gue tahu pemirsa pagi ini yang lagi mantengin gue untuk berbagi sama lo semua. Oke, jadi teman-teman mengatasi gugup sebelum tampil, kebanyakan adalah dari sini. Isi kepala lo kebanyakan adalah isi kepala yang suka membunuh diri lo sendiri dengan pernyataan-pernyataan yang gak penting. Contoh, gue nih akan blank, gue nih akan gak keren, gue nih entah presentasinya akan gak asik, gue nih, semua pernyataan yang lo sampaikan di otak lo sebelum lo tampil adalah pernyataan yang membuat akhirnya lo gak bisa bicara dengan maksimal karena lo nervous. Moga-moga gue ke Jogja lagi, moga-moga gue dipanggil lagi ke Bali. Udah sering banget gue ngajar di Bali, ngajar di Jogja. Mudah-mudahan gue dipanggil lagi ke Padang. Dan gue belum pernah ngajar di Irian, gue belum pernah ngajar di... Bentar ya, gue inget-inget dulu ya. Kayaknya hampir semua tempat gue udah pernah ngajar. Medan sering banget. Kemudian NTT gue belum pernah, Maluku gue belum pernah. Semoga ada teman-teman kita di seluruh Nusantara yang punya kemampuan untuk mendatangkan gue ke daerah lo, silahkan, oke? Flores juga gue belum pernah, ya. Lampung yang dekat sama Jakarta juga gue belum pernah ada perusahaan atau komunitas di Lampung yang bisa ngundang gue ke daerah Lampung. Jadi gue nggak
gue pengen banget untuk bisa hadir di sana. Jadi teman-teman, gue balik lagi ya kepada ilmunya. Kalau lo belum ada pertanyaan lagi, gue mau kasih tahu lagi yang terakhir. Sampai jam 8, karena gue jam 8 mesti balik ke ruangan gue buat mengerjakan kerjaan gue sehari-hari. Kalau lo pengen bisa bicara lancar, apapun konteksnya, maka gue perlu ingatkan lo bahwa lo harus punya storytelling yang bagus. Storytelling yang bagus membuat lo bisa bicara. Terus yang kedua, lo harus punya di mindset lo bahwa gue ini bicara sama temen. Jadi siapapun yang hadir di depan lo harus tahu bahwa teman-teman itu adalah teman-teman lo. Either dia orang yang beda angkatan, beda senioritas, beda jabatan, beda pekerjaan, maka lo harus paham bahwa mempunyai mindset bahwa mereka adalah teman lo, membuat public speaking lo sangat mudah. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah jangan pernah lo biarkan apapun statement yang negatif untuk nyerang ke kepala lo. Jangan pernah lo biarkan apapun statement negatif sebelum lo tampil nyerang ke kepala lo. Karena itu akan membuat lo nervous, lo gugup, lo jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Dan yang paling seru adalah lo jadi nggak tahu caranya bicara dengan lancar. 8 kurang 7 menit, gue masih ada 7 menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan lo. Oke, kalau ngomong kayak menginterogasi, emang jadi salah nada dan salah intonasi serta salah ekspresi adalah salah satu yang membuat akhirnya orang kalau bicara seperti menginterogasi. Storytelling itu bahasa Indonesianya adalah cerita. Lo harus mampu bercerita, lo harus mampu mempunyai mindset cerita agar pesan apapun yang lo sampaikan kepada orang lain itu mudah. Oke? Ngatasi tremor. Tremor itu sebetulnya lu sering gini loh, tremor itu sebetulnya adalah buah dari pikiran lu sendiri. Kalau lu belum terserang misalnya stroke yang lu harus membuat tremor, kalau itu semua nggak ada, lu hanya membuat gerakan-gerakan yang nggak perlu. Jadi gue sering banget nyembuhin semua orang yang kalau lagi bicara itu ada gerakan-gerakan yang nggak perlu, karena gue kalau lagi ngajar detail banget yang ngeliatin dari mulai mata lu, tangan lu, kemudian gerakan badan lu, itu gue nilai, gue koreksi langsung di tempat. Oke? Terus tips cari nada yang ramah. Cari nada yang ramah gampang kok. Lu kalau ngomong smiley face. Jadi kalau lu ngomong gigi lu nggak pernah kelihatan, kalau lu ngomong nggak pernah senyum, insya Allah lu nggak akan pernah keluar nada ramah. Nada ramah itu diawali dengan lu kalau ngomong senyum dan gigi lu kelihatan ketika lu ngomong. Oke? Cara enak ngobrol sama siapa aja gimana bang? Cara enak ngobrol, gue tanya sama diri lu udah berapa tahun hidup? Kalau lu nggak bisa nyari topik yang lu udah hidup 20 tahun, 30 tahun, 25 tahun, 35 tahun, maka aneh. Harusnya dalam 35 tahun atau 20 tahun lu hidup, akan banyak banget cerita-cerita yang bisa lu sharing kalau lu ngobrol sama orang. Oke? Mimik salah paham? Nggak juga. Nggak ada mimik bikin orang salah paham, kecuali mimik lo emang lu males senyum. Nggak ada senyum yang disalah artikan sama orang, kecuali lu senyum lo binal, nakal, senyum lo senyum judes, senyum lo senyum culas, itu beda. Tapi kalau senyum lo sincere, kalau senyum lo tulus, nggak ada orang masalah artikan senyum. Oke? Masih 5 menit lagi gue akan jawab pertanyaan-pertanyaan lo hari ini. Gimana caranya menghadapi pertanyaan yang tiba-tiba? Pertanyaan yang tiba-tiba itu selalu bisa dijawab dengan 3 struktur sederhana, yaitu dulu, sekarang, nanti. Jadi setiap kali lu ditanya tiba-tiba, lu selalu bisa menjawab pertanyaan itu dengan struktur dulu, sekarang, nanti. Jadi ada lagi pertanyaan ini, bang kalau giginya kuning gak apa-apa? Gak ada orang yang ngeliatin gigi lo kuning, gigi gue berantakan nih, lihat. Nah, gak ada unsurnya gue harus malu. Yang malu adalah ketika gigi lo di depan kagak ada semua, terus tiba-tiba dari bawah ada culaknya satu, itu lu perlu malu. Ketika lu gak ada culaknya, gigi lu gak ada hilang semua di depan, maka lu gak ada alasan buat malu. Oke? Gimana caranya menjawab pertanyaan yang benar-benar kita gak tahu jawabannya? Sebelum gue panjang lebar, sekali lagi gue terima kasih untuk semua yang sudah support akun ini, yang udah sering berikan gue gift-gift lucu, yang udah sering gue kasih keseruannya. Memberikan pertanyaan yang lu gak bisa jawab adalah jawab aja dengan jujur lu gak tahu jawabannya. Paling enak jadi pembicara itu adalah menjawab dengan jujur. Lu gak perlu kelihatan sok tahu dan sok ngerti padahal lu gak tahu. Karena intinya orang nanya itu banyak. Intinya adalah orang nanya ada yang ngetes lo doang, ada yang emang bully lo doang, ada yang emang enggak tahu. Jadi banyak nih motifnya, so hati-hati.
Tutorial senyum, lu senyum aja di depan kaca. Kalau lu nggak ngerti senyum, berarti lu dalam hidup lu emang nggak pernah tersenyum dalam hidup lu. Jadi kalau senyum itu, nih, liatin gigi lu, senyum tuh selebar-lebarnya, jangan pelit, oke? Tips tenang presentasi, mau sidang skripsi, ya lu belajar lah. Bilang sama orang tua, gue mau belajar sama Mas Ikrar, Pak, tolong gue pengen belajar sama Mas Ikrar weekend ini. Jadi kalau lu pengen bisa ilmu bicara, ilmu komunikasi selama orang tua lu masih ada dan masih support lu, jangan kebanyakan main game, jangan kebanyakan main yang gak penting, lu belajar ilmu bicara. Jadi untuk semua nih adik-adik gue yang masih di kuliah, mau skripsi, mau lulus, gue adalah saksi yang banyak melihat orang kuliah mau selesai itu nggak bisa bicara sampai hari ini. Serius, lu yang semua cuma jago-jago komen dan bicara dan cuma jago nulis, setelah gue tantang maju itu berantakan semua. Jadi saran gue adalah kalau lu masih punya orang tua yang support lu bilang sama mereka, gue pengen belajar bicara Pak dengan Mas Ikrar, tolong gue disupport, tolong saya disupport ya. Merubah kebiasaan malu senyum. Kenapa lu mesti malu senyum? Kalau senyum lu membuat orang jadi kehilangan harga diri, lu perlu malu. Kalau senyum lu ternyata membuat orang terlibat utang pinjol, lu perlu malu. Tapi kalau senyum lu membuat orang lain senyum, itu berkah tahu, sedekah. Makanya pahami bagaimana ilmu senyum itu bisa membuat sedekah. Oke? Kasih contoh dulu, kasih di kelas, bukan kasih contoh di sini ya. Terus ada lagi nih 2 menit terakhir ya. Gue jam 8 akan close down dan gue akan kasih kalimat penutup. Kalau mau tanya-tanya kelasnya bicara itu mudah, silakan japri, silakan online. Ada nomor WhatsApp kita di bio. Silahkan teman-teman untuk sharing di sana. Oke. Jadi semoga para orang tua yang udah punya anak menjelang lulus kuliah, sadarilah anak Anda kalau mereka tidak bisa bicara dengan lancar untuk presentasi, untuk public speaking, untuk interview, maka akan membuat sangat sulit di kemudian harinya. Oke, doakan selalu saya sehat agar saya selalu bisa berbagi buat kalian semua. Dan jangan lupa kalian pun doakan agar sudah mulai berani live streaming, berani sharing, berani bicara. Dan kita akan ketemu lagi di kelas-kelas bicara itu mudah. Oke, akhirul kata, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan langsung dari Talavera. Sampai ketemu lagi ya.